Selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Widya selaku dosen dari mata kuliah struktur baja. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang adanya perbandingan peraturan baru dari SNI 1729 untuk peraturan SNI 1729 tahun 2002 untuk peraturan lama dengan SNI 1729 tahun 2020 untuk aturan baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful dari NIM 20B10061. Yang pertama, saya temukan untuk batasan mutu baja dari yang poin A, untuk menentukan kekuatan tersedia, beton harus memiliki kekuatan FC minimal 3 KSI 21 MPa, maksimal 10 KSI 69 MPa. Untuk beton normal minimal 3 KSI atau 21 MPa, maksimal 6 KSI atau 41 MPa untuk beton ringan. Setelah itu adanya tegangan leleh minimum terspesifikasi. Baja struktural yang digunakan dalam menghitung kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 75 KSI atau 525 MPa. Yang di atas ini untuk aturan baru dan juga untuk aturan lama. Dari data dari SNI yang baru, untuk syarat minimum tegangan leleh itu di angka 525 MPa dan untuk yang lama 380 MPa. Untuk betonnya sendiri, dari yang aturan lama itu mutu beton yang digunakan tidak lebih tinggi dari 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Sementara di aturan baru itu batas beton ringan 41 MPa dan untuk beton normal itu sampai 69 MPa untuk maksimalnya. Setelah itu kita masuk pada rasio minimum baja. Nah, untuk yang sebelah kiri aturan baru dan sebelah kanan aturan lama. Pada poin A, luas penampang melintang inti baja harus terdiri dari setidaknya 1% penampang melintang komposit total. Sedangkan untuk aturan lama itu luas penampang produk baja minimum sebesar 4% dari luas penampang komposit total. Jadi yang awalnya 4% diperbarui menjadi 1%. Nah, setelah itu untuk jarak antar pengikat lateral tidak boleh melebihi dari 2/3 dari dimensi terkecil penampang kolom komposit. Untuk aturan barunya, spesi maksimum sengkang pengikat lateral tidak boleh melebihi 0,5 kali dimensi kolom terkecil. Jadi yang awalnya 2/3 jadi setengah. Setelah itu masuk pada kuat nominal geser penghubung. Pada aturan lama terdapat rumus QN atau kuat nominal geser itu 0,5 kali A kali SC akar FC atau katakan kali modulus di kurang dari sama dengan ASC kali FU. Nah, untuk aturan barunya ada sedikit tambahan untuk rumus di belakang E, di belakang modulus elastisitas beton itu kurang dari sama dengan RG, RP, ASA dan FU. Jadi perbedaannya pada RG dan RP itu sendiri. Setelah itu kita masuk pada aturan baru kuat tarik nominal. Nah, pada aturan baru itu kuat tarik tersedia komponen struktur komposit terbungkus beton. Struktur komposit terbungkus beton yang dibebani secara aksial harus ditentukan untuk keadaan batas leleh sebagai berikut. Dengan rumus PN sama dengan FY kali AS tambah FYSR dikali ASR dengan faktor reduksi T itu sama dengan 0,9 dan dengan faktor
yaitu 1,67. Untuk kuat tarik tersedia beton terisi beton yang dihubungi secara aksial harus ditentukan untuk keadaan batas rela sebagai berikut, dengan rumus sebagai berikut, dengan faktor reduksi itu 0,9 dan juga faktor teguhnya 1,67. Nah, untuk aturan lama sendiri tidak diperhitungkan, jadi ini merupakan sebuah aturan baru untuk kuat tarik nominal. Setelah itu masuk pada untuk tekan penampang komposit terisi beton diklasifikasi sebagai kompak, non kompak, atau langsing. Nah, jika rasio lebar terhadap tebal maksimum elemen baja tekan lebih dari lambda R, penampang langsing. Jadi ada beberapa syaratnya. Yang B itu jika lambda R kurang dari sama dengan rasio lebar terhadap tebal maksimum elemen baja tekan lebih dari lambda B, penampang non kompak. Dan untuk yang kurang dari lambda B, penampang kompak. Nah, untuk aturan lamanya sendiri, tebal minimum dinding baja atau penampang baja berhubungan di beton adalah B akar FB dibagi dengan 3E. Untuk setiap sisi lebar B penampang persegi, untuk penampang bulat punya diameter luar D. Jadi untuk aturan barunya sendiri itu untuk tekan penampang komposit terisi beton diklasifikasikan sebagai kompak, non kompak, atau langsing yang berbeda dari aturan lama. Setelah itu kita masuk pada ini merupakan aturan baru yang ada pada SNI 1729 tahun 2020 untuk tabel I1.1a. Ada batasan rasio lebar terhadap tebal untuk elemen baja tekan dalam komponen struktur komposit yang memikul tekanan aksial untuk penggunaan pasal I2.2. Jadi pada tabel ini terdapat beberapa informasi mengenai deskripsi elemen, rasio lebar terhadap tebal, adanya tadi lambda B, lambda R yang menentukan kompak dan non kompak, atau dan langsing. Setelah itu ada juga maksimum yang diizinkan. Untuk deskripsi elemen ada dinding dari PSR, persegi panjang, dan penampang box dengan ketebalan yang seragam, dan PSR yang bunda. Jadi untuk rumusnya sebagai berikut. Setelah itu ada tabel I1 1.b batas rasio terhadap tebal untuk elemen baja tekan pada komponen struktur komposit yang memikul lentur. Untuk tadi adalah gaya hasilnya. Berikut merupakan tabel dan isinya. Setelah itu adanya juga hal baru pada SNI 1729 pada tahun 2020 tentang adanya RG dan RP. Klasifikasi tentang yang satu ada tanpa dek itu dengan RG1 dan RP 0,75. Nah, dengan kondisi dek diorientasikan paralel terhadap profil baja, terdapat dua jenis, yaitu WR per HR lebih dari sama dengan 1,5, RG-nya 1 dan RP 0,75. Nah, yang untuk kurang dari 1,5, RG 0,85 dengan RP 0,75. Setelah itu ada dek orientasikan tegak lurus terhadap profil baja. Jumlah angkur baja stat berkepala memiliki rusuk yang sama. Untuk 1 itu RG1 dan RP 0,6, dan 2 terus 3 atau lebih itu RP tetap sama, namun pada RG-nya sendiri itu nilainya lebih kecil. Nah, ini di bawah untuk keterangan ada R, WR, terus A dan B. Untuk angkut baja stat berkepala tunggal dan nilai ini ditentukan sama 0,75 apabila E mid HT lebih dari sama dengan 2 in atau 50 mm. Setelah itu kita masuk pada modulus elastisitas. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk modulus elastisitas yang sering digunakan itu biasanya pada rumus lama
yaitu 0,041 W pangkat 1,5 dikali kuat tekan beton. Nah, untuk aturan barunya yang pastinya lebih kompleks. Untuk tambahannya itu untuk pengurangannya itu tidak ada angka 0,041. Untuk tambahannya dikali KSI kali dalam kurung 0,043 WC pangkat 1,5 akar FC. Nah, ini jadi dikalikan lagi oleh WC pangkat 1,5 dikali di akar FC aksen atau kuat tekan dari beton. Setelah itu ada istilah baru di SNI 1729 tahun 2020. Nah, bab ini membahas komponen struktur komposit yang terdiri dari profil baja struktural gilas panas atau tersusun atau PSR, dan beton struktural yang bekerja bersama-sama, dan balok baja yang mendukung slab beton bertulang sehingga saling berhubungan agar balok slab bekerja sama memukul lentur. Balok-balok komposit menerus dan sederhana dengan angkur-angkur baja stet berkepala. Balok-balok terisi dan terbungkus beton yang dikonstruksikan dengan atau tanpa penyangga sementara juga termasuk di dalam bab ini. Untuk PSR atau HSS, penampang struktur berongga. Penampang baja struktur berongga berbentuk bujur sangkar, persegi panjang ataupun bundar. Setelah itu ada distribusi tegangan plastis. Ada dua, yang baru dan juga yang lama. Untuk yang baru, metode distribusi tegangan plastis. Untuk metode distribusi tegangan plastis, kekuatan nominal harus dihitung dengan asumsi bahwa komponen baja telah mencapai tegangan FY baik dalam kondisi tarik atau tekan, dan komponen beton dalam kondisi tekan yang diakibatkan gaya aksial dan atau lentur telah mencapai tegangan sebesar 0,85 FC. 0,85 FC, dengan FC adalah kekuatan tekan beton terspesifikasi dengan satuan KSI ataupun MPa. Untuk PSR bundar yang terisi beton tegangan sebesar 0,95 FC diizinkan digunakan untuk komponen beton dalam kondisi tekan akibat gaya aksial dan atau lentur untuk memperhitungkan efek pengekangan beton. Untuk yang lama, untuk distribusi tegangan plastik pada daerah positif balok komposit yang menggunakan penghubung geser, tegangan tekan sebesar 0,85 FC dianggap bekerja dengan distribusi merata sepanjang daerah tekan efek penampang plat beton. Nah, kuat tarik beton dalam hal ini diabaikan. Tegangan baja pada balok komposit tersebut diambil sebesar FY dengan distribusi merata bagi daerah tarik maupun tekan. Nah, jadi di sini dari peraturan baru dari SNI baru maupun lama, perbedaan terdapat pada adanya tambahan tentang untuk PSR bundar yang terisi beton tegangan sebesar 0,95 FC. Nah, untuk yang aturan lama itu belum ada. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah katanya mohon dimaafkan. Terima kasih.